Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kita masih tetap melaksanakan ibadah Minggu di rumah atau di kediaman kita masing-masing secara daring atau online. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Nona Imelda Vesane. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28 sebagai nats pembimbing kita saat ini. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Thank you.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Ya Bapa, sumber rahmat dan kasih karunia, Engkau setia dan tidak jemu memperhatikan perbuatan dan perilaku kami. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, kami mengaku. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah ya Tuhan. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 86 ayat 5 yang menyatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, dan jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, melainkan mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan bagi hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran pasal 21 ayat 1-6 yang menyatakan, "Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, 'Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka,' maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Shalom. Di tengah suasana penyebaran virus COVID-19, kiranya tidak mengurangi kita untuk beribadah pada Tuhan dan malah semakin bertambah. Pada hari ini, sesuai bacaan kita yang terambil dari kitab Keluaran 21 ayat 1-6. Umat Israel baru saja terlepas dari perbudakan di Mesir. Dituntut untuk berlaku manusiawi terhadap budak yang akan mereka miliki kelak. Budak-budak yang dimaksud adalah sesama mereka yang mungkin karena kesulitan hidup tertentu menjual diri sebagai budak untuk melunasi hutang-hutang mereka. Dalam kehidupan bangsa Ibrani kuno, menjual diri sebagai budak adalah cara bertahan hidup agar mendapat makanan dan perlindungan dari tuannya. Tuannya bisa mempekerjakan budak hanya 6 tahun, dan pada tahun yang ke-7, tahun Sabat, budak tersebut akan menjadi orang bebas. Bila tuannya memberikannya istri dan melahirkan anak, maka istri dan anak-anak tersebut tetap merupakan milik tuannya. Pilihan ada pada budak yang telah bebas tersebut. Apakah ia memilih menjadi orang merdeka atau menjadi budak seumur hidupnya agar bisa bersama istri
dan anaknya di rumah tuannya. Namun sekalipun dia sebagai budak, status dan hubungan budak dengan istri dan anaknya dihormati. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau untuk budak perempuan, tuannya wajib melindungi dan memperlakukan mereka selayaknya bila kewajiban tuan itu. Dan sebaliknya bila kewajiban tuannya itu dilanggar, diingkari, maka budak perempuan itu boleh ditebus, bahkan diizinkan untuk kembali menjadi orang merdeka tanpa membayar tebusan. Perbudakan jelas melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Nats pada hari ini mengkritisi bagaimana hidup sebagai umat Allah dalam budaya yang menerima perbudakan sebagai hal yang lazim. Prinsip kemanusiaan yang berbelas kasih diterapkan dalam kasus perbudakan ini. Perlakuan manusiawi, majikan akan memberi keuntungan ganda bagi dirinya sendiri, yaitu si budak akan bekerja lebih giat bagi dia, bahkan si budak mungkin memilih untuk mengabdi selamanya kepada tuannya. Ayat yang kelima. Orang Kristen dipanggil untuk menyatakan kualitas hidup yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Salah satu perbedaan itu adalah cara orang Kristen memperlakukan sesama manusia. Memang ada di zaman sekarang ini, mungkin sudah tidak ada lagi ya perbudakan. Namun sikap memperbudak orang lain masih dapat dijumpai melalui cara seseorang memperkerjakan dan membayar gaji orang yang bekerja padanya. Termasuk seringkali dijumpai sang majikan menganiaya sang budak atau menganiaya pembantu rumah tangga. Sikap-sikap tidak manusiawi ini tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menyatakan kasih kepada sesama, kepada semua orang tanpa membeda-bedakan status. Tuhan menuntut kepatutan dan belas kasih dalam hidup bangsa Israel. Namun di zaman modern kita pada saat ini seringkali mendapati perbudakan terjadi di mana-mana. Yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah, memperlakukan budak semena-mena, baik secara ekonomi maupun secara politik. Banyak orang miskin diculasi dan dijebak sebagai buruh murah di negeri lain, misalnya dalam industri prostitusi, termasuk menyiksa budak secara fisik. Bahkan sampai ada budak yang meninggal karena disiksa sang majikan karena hanya masalah sepele. Dan hal ini bertolak belakang dari cita-cita semula yang ingin meringankan beban ekonomi keluarga si budak tersebut. Akan tetapi ada juga majikan yang menerapkan prinsip belas kasih dengan cara misalnya menyekolahkan anak sang budak, membiayai kursus keterampilan kepada pembantu rumah tangganya agar bisa mandiri kelak. Bahkan si majikan pun siap untuk memodali pembantunya apabila ia sudah siap untuk berwirausaha sendiri. Jemaat di rumah yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita ini adalah hukum sipil pertama yang Allah berikan kepada orang Israel. Perikop ini terletak tepat setelah Tuhan memberikan 10 perintah dan penjabaran percaturan dari 10 perintah tersebut. Kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan perbudakan dikukuhkan dalam hukum sipil rakyat Israel sejak mula-mula? Pada saat itu,
Perbudakan adalah lazim dan diterima secara luas. Ketetapan Tuhan dalam perikop ini justru mengembalikan harkat manusia sebagai gambarnya. Hukum ini menyatakan bahwa hak kepemilikan sebagai majikan atas budaknya hanya berlaku selama 6 tahun dan bukan seumur hidup sebagaimana yang lazim berlaku pada saat itu. Mengapa demikian? Karena setiap orang adalah individu yang mempunyai hak asasi dan kebebasan. Manusia bukanlah properti manusia lainnya yang bisa dengan seenaknya diperlakukan sewenang-wenang. Imamat pasal 25 ayat 23 tertulis, kita bisa melihat semangat yang sama yang kelak diterapkan juga pada tanah yang tidak boleh dijual secara mutlak, karena Tuhanlah pemiliknya yang mutlak. Sedangkan orang Israel hanya diizinkan mengunai untuk sementara waktu. Nah, kalau tanah saja tidak boleh dijual mutlak, apalagi sesama manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk apa kita mengalami kemerdekaan dari dosa-dosa? Dalam bacaan kita pada hari ini mengenai kemerdekaan budak laki-laki. Seperti sebelumnya dikatakan bahwa dulu budak belian harus bekerja 6 tahun dan tahun ke-7 bebas. Sekarang artinya kemerdekaan budak laki-laki adalah kemerdekaan dari dosa, sehingga kita bisa menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Roma 6 ayat 8 menyatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Syarat untuk bisa menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, sesuai bacaan kita pada hari ini adalah yang pertama tadi, Keluaran 21 ayat 2. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, terbebas dari perbudakan dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ini syarat yang pertama, yaitu bekerja selama 6 tahun dan pada tahun ke-7 boleh bebas. Kemudian syarat yang kedua, Keluaran 21 ayat 3 dan 4. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia harus seorang diri. Tapi jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan istrinya itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Syarat yang kedua, harus mengalami perkembangan atau pertumbuhan rohani, di mana tadi disebutkan budak mempunyai istri kemudian melahirkan anak-anak. Syarat yang ketiga, Keluaran 21 ayat 5 sampai 6. Ayat 6 akhir menyatakan, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya seumur hidup. Syarat yang ketiga ini, telinganya harus ditusuk, ditindik. Jemaat Tuhan, saat ini kita masih belajar pada syarat yang kedua, yaitu harus terjadi pertumbuhan, perkembangan rohani, baik secara kuantitas lewat firman Tuhan dan penginjilan,
membawa banyak jiwa baru pada Tuhan, maupun secara kualitas lewat pengajaran firman Tuhan. Kita bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Kelihatannya peraturan yang Allah tetapkan kepada bangsa Israel pada waktu itu sangat sulit untuk diterapkan pada zaman modern seperti ini. Bahkan kelihatannya melalui peraturan itu Allah terlalu sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak seperti Allah yang digambarkan dalam Perjanjian Baru. Bukankah Allah itu adalah kasih? Dalam hal ini kita tidak bisa hanya melihat Allah pada peraturannya begitu saja, tanpa harus melihat latar belakang mengapa sampai Allah membuat peraturan seperti itu. Manusia di mata Allah berbeda dengan ciptaan Allah lainnya. Oleh sebab itu, pemazmur menulis, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba dan lembu, sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Mazmur 8 ayat 5-9. Jemaat Tuhan, melalui pemazmur ini kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dan sangat berkuasa. Oleh sebab itu, peraturan-peraturan yang telah dibuat Allah menunjukkan kepada kita bahwa manusia sangat berharga di mata Allah. Sehingga barang siapa yang menyakiti ciptaan Allah ini termasuk manusia itu sendiri harus menanggung akibatnya. Jadi sama manusia harus saling menghargai sesamanya sebagai ciptaan Tuhan yang sama-sama mulia. Dengan demikian, bila peraturan ini diterapkan, orang tidak lagi seenaknya menyakiti sesamanya sekaligus mengurangi angka kriminalitas. Inilah tujuan Allah yang sebenarnya membuat peraturan tersebut. Dan melalui hukum ini, Tuhan kembali menegaskan kehendaknya. Karena setiap insan diciptakan menurut gambar Allah, maka umat Allah perlu menunjukkan sikap yang sesuai dengan pemahaman itu dalam hidup keseharian kita, juga dalam interaksi dengan setiap orang. Pertanyaannya sekarang, apakah peraturan tersebut masih relevan diterapkan dalam konteks Perjanjian Baru? Perjanjian Baru tidak lagi memerlukan peraturan seperti itu. Sebab manusia Perjanjian Baru berbeda dengan manusia Perjanjian Lama. Manusia Perjanjian Baru rohnya telah dilahirkan dari Allah. Sifat-sifat Allah ada di dalamnya, yaitu kasih. Manusia Perjanjian Baru keinginannya cuma satu, yaitu hidup dalam kasih. Sebab nyawa Yesus telah menjadi pengganti nyawa kita. Peraturan mengatur manusia, tetapi kasih menggenapi peraturan itu. Amin.
Jemaat Tuhan, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap yang tegap masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan, dan dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dunia dan kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kita akan menaikkan doa syafaat pada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang Maha Besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang agung. Mampukanlah kami untuk melawan setiap godaan yang ada dengan berpegang selalu pada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu semakin dibentangkan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Di hari ini Bapa, kami naikkan syafaat kami. Sebelum keluar dari mulut hamba-Mu ini, kami mengetahui bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan kami. Biarlah kami dapat berdoa dengan sungguh-sungguh, penuh dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan sudah mendengarkannya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu GPIB Jemaat Shalom di tempat ini, supaya semakin hari semakin dipertambahkan jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama kami. Khusus di tengah suasana COVID-19 Tuhan, dengan kondisi seperti ini kami tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau tetap menguatkan hati kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu datang beribadah pada Tuhan. Dan juga berkati gereja-Mu ini yang berada di lingkungan mayoritas yang berbeda dengan kami. Biarlah ya Bapa, gereja-Mu ini boleh menjadi tauladan serta garam dan terang di tengah masyarakat di sekitarnya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat kami, Bapak Pendeta Aprianus Libat. Berkati pelayanan dan kehidupan beliau di tempat ini. Berkati juga seluruh keluarga, teristimewa istri dan anak-anak beliau dalam setiap aktivitasnya. Biarlah Bapak Pendeta dan keluarga boleh menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pelayan dan pelayanan di tempat ini, para diaken penatua, pelaksana harian majelis jemaat, pengurus kenampelkat, pelayan PAPT, komisi-komisi, BPPJ, para karyawan-karyawati kantor sekretariat, organis, pianis, operator multimedia, prokantor, soundman, para koster, dan semua orang yang mengambil bahagian melayani bekerja di tempat ini. Tuhan yang memberi tugas, maka Tuhan pula yang akan memberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi mereka, berikan kekuatan iman yang baik, supaya mereka dapat terus melayani dengan baik sesuai yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Shalom. Kami mengucap syukur sudah diberikan kesehatan dan kesempatan mengadakan ibadah seperti ini Bapa. Ya Bapa,
Tolong akan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang mempunyai banyak masalah Tuhan dalam kehidupan ini, masalah ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan bersama keluarga, Tuhan berkati mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka Tuhan, agar jemaat-Mu ini tetap selalu berpegang pada Tuhan. Dan apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta, akan mendapatkan jawaban yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada jemaat-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang menderita sakit pada saat ini. Kami berdoa untuk Nyonya Eslaimadi sektor 1 dalam perawatan di rumah. Nyonya Rusdiwi Harantung sektor 1 dalam perawatan di rumah. Bapak J. Alasamahu sektor 1 dalam perawatan di rumah. Nyonya Doli Pinaria sektor 1 dalam perawatan di rumah. Nyonya J. Nahumuri sektor 2 dalam perawatan di rumah. Nyonya M. Sakwarela sektor 3 dalam perawatan di rumah. Nona Mary Lohena Pesi sektor 3 dalam perawatan di rumah. Bapak Bambang Teraju Trisna sektor 3 dalam perawatan di rumah. Nyonya Heni Parengkuan sektor 4 dalam perawatan di rumah. Bapak Cyril De Parera sektor 4 juga dalam perawatan di rumah. Nyonya DP Siahaya sektor 5 dalam perawatan di rumah. Nyonya JRE Kaligi sektor 5 dalam perawatan di rumah. Bapak JM Aritonang sektor 6 dalam perawatan di rumah. Bapak Charles Kweda sektor 6 dalam perawatan di rumah. Bapak John Samalo sektor 6 dalam perawatan di rumah. Bapak SD Manafe sektor 6 dalam perawatan di rumah. Juga Ibu Manafe Tuhan dalam perawatan di rumah. Nyonya Julia Wawor sektor 6 dalam perawatan di rumah. Bapak Hananta Boga sektor 6 dalam perawatan di rumah. Bapak Susito Kasan Prawiro sektor 6 dalam perawatan di rumah. Penatua Bapak Ari Malonda dalam perawatan di rumah. Ya Bapak, Engkau lebih mengerti, Engkau lebih tahu apa yang saudara-saudara kami ini rasakan di dalam penyakit yang mereka derita. Kami percaya akan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan orang sakit. Dan karena percaya akan kuasa-Mu, maka kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit ini kepada tuntunan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Dengan penuh iman dan harapan kami mohon, kuatkan, dampingi, dan hibur mereka, serta berkati segala upaya pengobatan sehingga hasil terbaik bagi kesembuhan mereka. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia 1 tahun dalam minggu ini. Saudara Kristofano Sayangbati, Nona Amadea Bianca Bonara, Nyonya D. Manurung, Nona Adonia PK Kaligis, Saudara Jati Atmaja Setio, Nyonya Ayu Nilawati Asaya, Nyonya S. Suparwoto, dan anak-anak Tuhan yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Ya Bapa, mereka yang bertambah usia pada minggu ini, berikan berkat-Mu pada saudara-saudara kami ini, agar hari-hari selanjutnya bagi mereka sungguh penuh harapan, kegembiraan, dan optimisme, serta mendatangkan keberhasilan dalam profesi dan memperoleh kepenuhan harapan dari apa yang selama ini mereka dambakan. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dengan segala pergumulan hidup masing-masing yang mengalami kesusahan, khususnya di tengah COVID-19 saat ini Tuhan. Engkau kiranya membuka jalan untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu ini. Bagi mereka yang bekerja ya Bapa, agar itu semua boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka bersama keluarga masing-masing. Bagi yang belum bekerja, yang belum mendapat pekerjaan, yang tidak bekerja, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan juga memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkat Tuhan selalu melimpah atas mereka. Berkati juga anak-anak kami yang masih di bangku sekolah, bangku kuliah menuntut ilmu. Tuhan berkati hikmat, berikan mereka hikmat dan kemampuan, agar mereka boleh berhasil
dengan pendidikan mereka serta sukses dalam masa depan kehidupan mereka selanjutnya. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, tempat di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukanlah hati kami semua ya Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Kami berdoa juga untuk para pemimpin kami ya Bapa, Presiden, berserta jajaran menterinya, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati para pemimpin kami, agar mereka berhikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan tepat mengatasi COVID-19 agar tidak lagi menyebar serta bertambahnya korban. Berkati para ilmuwan dan peneliti dengan segera dapat menemukan vaksin COVID-19 ini ya Bapa. Bapa, untuk mereka yang sakit karena tertular ya Tuhan, Engkau sembuhkan dan tolonglah mereka. Untuk para tenaga medis yang menangani pasien COVID ini Bapa, agar mereka diberi kekuatan dan kesehatan ekstra. Untuk pasien yang positif COVID juga, agar mereka bisa cepat disembuhkan. Bapa di sorga, berkati akan pergumulan kami yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu Bapa. Ya Bapa, biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 2 Korintus 8 ayat 13-15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaanmu, kami boleh melayani, bekerja, dan berbakti bersama-sama. Bahkan melaluinya, kami memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Warta Jemaat, mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ucapan terima kasih. Majelis bertugas beserta seluruh warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini secara online mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Nona Imelda Vesane dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Ibu
dan keluarga serta pelayanannya. Ibadah keluarga. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 26 Agustus 2020 dengan panduan secara daring atau online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Oh
Ya Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.